Semuanya. Pagi, Mas. Nah, Bapak boleh duduk nih. Boleh, Mas. Bapak duduk ya. Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin bolehlah ketua kelasnya menyiapkan ya. Silakan kepada Bagas. Silakan. Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bagas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi nih di ruangan kelas. Yang mungkin sudah sekian lama kita berjumpa, kita berjumpa. Nah, sebelumnya ada temannya tak masuk? Iya, Pak. Atau berarti hadir semua ya? Kalau hadir semua, tak perlulah diabsen lagi lah. Ya. Oke, gimana kabarnya selama liburan? Ada apakah ada sakit atau sehat-sehat aja? Bagaimana menikmati liburannya? Ada yang mau menceritakan pengalamannya sebelum kita masuk ke pembelajaran? Mungkin hari ini gimana liburannya hari ini? Di rumah aja, Pak. Oh, di rumah aja. Kenapa di rumah aja? Karena di rumah biasa, Pak. Oh, di rumah biasa ya. Ya memang kalau semenjak corona ini karena kita sering di rumah, jadi liburan pun di rumah aja gitu kan ya. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah terbebas dari corona. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oh, lupa ya, lama tak jumpa ya. Baik, kalau gitu mungkin langsung saja ya. Pada hari ini kita mau belajar tentang integritas nasional. Nah, jadi sebelum Bapak masuk ke materi tentang integritas nasional, ada yang tahu tidak apa itu integritas nasional? Ayo, siapa yang mau jawab? Yang mau jawab nanti Bapak kasih hadiah. Alat nomor 1, Pak. Apa? Alat nomor 1. Apa? Alat nomor 1. Alat nomor 1 dari partainya alat nomor 1. Kalau yang dari yang lain ada pendapat lain. Integritas nasional itu berbeda PPT-nya. Ada Garuda, Pancasila, ada Lambang Indonesia. Nah, apa kira-kira yang tergambar kalau kita membahas tentang integritas nasional? Ada yang mau jawab? Mungkin Bagas tahu integritas nasional? Nah, tahu ya. Nah, sama seperti gambaran di PPT, dia juga bingung apa sih integritas nasional itu. Nah, jadi langsung saja ya, daripada penasaran apa sih integritas nasional itu. Nah, ini dia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas nasional itu mempunyai arti politis dan arti antropologis. Jadi ada dua arti tentang integritas nasional. Apa itu integritas nasional secara politis? Integritas nasional secara politis adalah integrasi nasional, berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk satu identitas nasional. Nah, ada yang bisa menyimpulkan atau memiliki sarinya? Atau masih bingung dengan apa itu integritas nasional? Kita jelaskan lagi secara antropologisnya nih. Secara antropologis, integritas nasional itu berarti penyesuaian di antara unsur-unsur budaya yang berbeda sehingga mencapai satu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, masih bingung apa itu integritas nasional? Sifat. Kita lihat dari menurut pendapat ahli nih, biar makin kokoh konsepnya tentang integritas nasional. Jadi kita sudah dudukkan dulu ya apa itu integritas nasional. Jadi menurut pendapat ahli yang pertama adalah Howard Radians. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Ditambah lagi pendapat dari Nazaruddin
Syamsuddin. Beliau menyampaikan integrasi nasional itu sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan juga integrasi ini meliputi aspek vertikal dan aspek horizontal. Nah, itu dia. Ada yang tahu apa itu integritas secara vertikal, secara horizontal? Ada yang tahu tidak? Nah, jadi integritas secara vertikal dan horizontal itu kepada sesama, dan vertikal itu kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi integritas itu adalah sesuatu yang penting, karena memang jika berbicara tentang integrasi nasional, integrasi itu adalah sebuah sifat atau sebuah watak. Nah, salah satunya mengapa integrasi ini penting? Jikalau kita memperhatikan dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, dan lain sebagainya, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang presiden itu adalah integritas. Nah, integritas yang dimaksud itu adalah presiden itu mampu berbaur, artinya mampu menyeluruh. Karena seorang presiden itu dia memimpin satu negara, bukan satu daerah. Oke, mungkin presiden dia orang Jawa, Pak. Presiden kita sekarang ini orang Solo. Nah, kalau dia orang Solo, dia maju sebagai presiden, tidak mempunyai jiwa integritas, tentu yang dibangunnya ataupun yang diperhatikannya adalah daerah Solo saja. Daerah Solo lah yang dibangunnya. Tetapi itulah hal terpenting dari seorang presiden memiliki jiwa integritas. Sehingga ketika dia naik menjadi seorang pemimpin, maka ia harus mengintegritaskan ataupun memprioritaskan. Artinya dia harus menyeluruh, berbaur. Walaupun dia orang Jawa, dia harus memperhatikan orang Minang. Kalaupun dia orang Jawa, dia harus memperhatikan orang Batak. Begitu pun seterusnya. Jadi itulah suatu hal penting dari integritas itu sendiri. Nah, kita lanjut menurut satu pendapat ahli lagi nih, yaitu Sojati Jiwandono, yaitu integritas adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Nah, mungkin bingung ya, apa itu integritas dari keseluruhan dari politis, antropologis, ditambah 3 pendapat ahli. Nah, jadi apa sih integritas nasional itu? Jadi ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan ya? Langsung saja nih, Pak kasih simpulannya. Jadi kalau dia ini aja, nggak usah panjang-panjang, yaitu hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam bentuk kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Oktober 1928. Jadi intinya adalah hasrat atau kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa. Nah, realisasinya adalah dalam peristiwa Sumpah Pemuda 20 Oktober 1928, di mana seluruh pemuda Indonesia bersatu, bersepakat dan bermufakat bahwasanya mereka berjanji yaitu bersumpah 3 sumpah. Ada yang tahu sumpahnya apa aja? Nah, Rizky Hawa tahu nih. Ada yang tahu juga 3 sumpahnya itu? Ada yang bisa jawab mungkin? Ya. Kalau yang bisa jawab di Bapak kasih buku nih. Nah, silakan Sarini. Yang pertama, kami mengakui Indonesia. Mengaku bangsa yang satu tanah air Indonesia. Ya. Yang kedua, kami mengakui Indonesia. Mengaku Ayo, lagi. Wah, saat ini ragu-ragu ternyata. Hafal tapi ragu-ragu. Bisa dibantu mengumpulkan yang lain. Yang kedua apa? Bapak Hidayat, silakan Bapak Hidayat. Yang kedua, kami mengakui Indonesia, satu berbangsa yaitu bangsa Indonesia. Oke. Tiga, kami mengakui Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Nah, baik. Jadi itu ya Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh 3 sumpah yang diucapkan oleh pemuda Indonesia. Maksudnya itu adalah bukti kebangkitan pemuda Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Ya, karena memang dalam sejarah Indonesia kita itu sudah dijajah sangat lama oleh baik itu mulai dari Portugis, ada juga Inggris, Belanda, Jepang dan
bangsa-bangsa lainnya gitu ya, yang memang pada saat itu lebih senang menjadi ataupun mencari tempat-tempat ataupun tanah-tanah emas gitu. Jadi kalau kita seperti mungkin ada lagu bahwasanya tanah kita adalah tanah surga. Jadi makanya itu banyak bangsa-bangsa Eropa yang di tanah mereka tidak ada tumbuh, tetapi ketika mereka sampai di Nusantara mereka terkejut, oh ada ini, jadi rempah-rempah gitu yang begitu sangat dicari, bahkan dianggap seperti emas bagi bangsa Eropa. Nah, tadi saat ini ya, nah Bapak kasih buku, silahkan dibaca di rumah. Oke. Jadi untuk konsep integritas sudah paham ya apa itu integritas dan lain sebagainya. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu faktor pendukung integritas nasional. Nah, faktor ini adalah faktor pendorong. Faktor pendorong integritas nasional mungkin bisa sama-sama kita baca, adanya rasa senasib dan seperjuangan. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan. Salah satunya seperti Sumpah Pemuda. Karena sudah saking lamanya kita dijajah, tentu ada rasa senasib dan seperjuangan untuk memerdekakan Indonesia itu menjadi sebuah rasa yang menyatukan rasa integritasnya, menjadi hasrat untuk menyatukan rasa kesatuan gitu. Nah, begitu pun juga kita pada saat ini bisa kita lihat gitu kan, karena senggol dikit emosi, karena sindir-sindiran dikit emosi, atau mungkin karena dipandang gitu ya kan, dipandang sinis emosi. Nah, itu kalau bisa dihindari, terutama bagi generasi muda, generasi penerus dan penerus bangsa. Nah, itu tadi kita harus kita terus kita keluarkan dari diri kita itu rasa senasib, seperjuangan diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam negara, yaitu Garuda Pancasila. Nah, kalau kawan-kawan melihat Garuda Pancasila, apa kira-kira ada tak terasa sesuatu di hati itu? Ya, kalau kita lihat Garuda Pancasila gitu kan, kita tuh seolah-olah melihat tuh ini bangsa ini didirikan ataupun diperjuangkan dengan hal ataupun tidak sia-sia ataupun cuma gitu. Kita lihat negara tetangga, oke mungkin dihadiahkan kemerdekaan, tetapi negara kita adalah negara yang merdeka berkat tetesan darah, keringat, dan air mata. Nah, jadi itu yang harus kita tanamkan selalu di dalam hati kita. Insya Allah kalau kita sudah menanamkan hal tersebut di dalam hati, tentu rasa persatuan, rasa kesatuan, jiwa integritas itu akan keluar sendiri dari dalam diri kita. Itu yang paling penting. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan oleh Sumpah Pemuda. Nah, tak jauh-jauh lagi dari Sumpah Pemuda. Nah, yang berikutnya adalah adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti misalnya, ada yang tahu? Apa contohnya? Hah? Wah, BTS ya. Itu bukan ancaman kali. Jadi ancaman maksudnya ini misalnya seperti kalau adalah musik orang ataupun Cina kemarin contohnya. Cina masuk wilayah negara kita. Kita marah tidak? Ikan kita diambil, laut-laut kita segala macam diganggu. Sementara kita perjuangannya susah payah mereka masuk sana. Nah, kalau di antara hadirkan semua ada dengar berita itu marah, berarti ada jiwa integritasnya. Istilahnya, oh bangsa saya diganggu, tentu saya marah gitu kan. Nah, selanjutnya adalah faktor pendukung. Jika tadi faktor pendorong, yang sekarang adalah faktor pendukung. Apa contohnya? Penggunaan bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau di kampus jangan pakai bahasa daerah. Oke, kalau kita masih sama, tapi kasihan dengan kawan yang lain. Fahri bicara bahasa Minang, semua tak paham. Bagas bicara bahasa Romawi, Fahri tak paham. Nah, kan kasihan. Jadinya bersekat-sekat gitu. Nanti yang Minang berbahasa Minang, Melayu berbahasa Melayu. Nah, jadi pakailah bahasa Indonesia untuk menyatukan semuanya. Yang berikutnya ada semangat persatuan, adanya kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang sama, yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong. Kelima, adanya rasa senasib penanggungan akibat penderitaan penjajahan. Jadi itulah pentingnya bagi kita untuk memahami nilai-nilai dan butir-butir Pancasila. Nah, bagaimana dengan kita? Sudah memiliki jiwa integritas atau belum? Ayo tanya ke
ya. Beberapa cuplikan cuplikan istilahnya lahan Papua yang kita kenal adalah lahan yang tanah yang memiliki berjuta kandungan mineral yang berharga, ya, mulai emas, tembaga, dan lain sebagainya ada di tanah Papua. Tetapi kita lihat saat ini udah jadi hamparan sawit. Kira-kira ketika teman-teman melihat curhatan ibu tadi yang di video, bapak yang di video, kira-kira ada nggak sedikit rasa sedih atau rasa gimana gitu? Ada tidak kira-kira? Ada. Nah, kalau ada berarti pertanyaan bapak tadi sudah terjawab. Rekan-rekan semua menuju aktivitas. Memang jauh di tanah Papua, tetapi kita yang di sini bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Ketika melihat foto dan gambar dan juga video tadi pun kita juga merasa teriris gitu. Bahwasanya hutan dulunya indah, yang memberikan banyak sumbangsi oksigen untuk kita semua, tapi ini apa bisa kita lihat bersama menjadi lahan sawit. Di mana lahan sawit ini tentu seperti kita ketahui bersama itu menyerap banyak air gitu ya, sehingga tanah pun menjadi gersang gitu. Nah, itu dia tadi. Pilu hanya kita melihatnya, pilu kita melihat istilahnya bagian dari ibu pertiwi, tanah ibu pertiwi itu telah diganggu-ganggukan oleh perusahaan luar gitu. Betapa mirisnya bangsa dan negara kita saat ini. Oleh karena itu, jikalau rekan-rekan semua merasakan rasa sedih ketika melihat hal yang tidak baik terjadi pada negara kita, tandanya rekan-rekan semua telah menuju aktivitas. Tinggal hanya satu, bagaimana mempertahankannya, bagaimana untuk terus memupuk jiwa integritas tersebut sehingga kita semua menjadi warga negara yang baik. Nah, mungkin itu ya tadi materi ataupun pelajaran kita pada hari ini. Mungkin singkat saja karena tujuan dari pelajaran kita adalah untuk meningkatkan ataupun menumbuhkan rasa ataupun jiwa integritas kita tersebut. Jadi tidak perlu Bapak tidak menuntut kalian untuk nilainya bagus, Bapak tidak menuntut kalian itu untuk nilainya harus A, harus sekian, harus 100, tidak. Yang penting kalian adalah menjadi orang-orang yang memiliki jiwa integritas yang tinggi. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk minggu depan mungkin bolehlah sedikit Bapak berikan tugas nih. Bapak berikan tugas untuk kalian minggu depan untuk membuat ataupun mencarilah salah satu permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita. Jadi nanti setelah dapat bolehlah diceritakan permasalahannya seperti apa dan kira-kira solusinya bagaimana. Nah, itu dia untuk pelajaran ataupun mata pelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya atau yang ditanyakan terkait integrasi nasional atau udah paham? Kalau udah paham juga ujian ada ya. Baik, kalau mungkin tak ada, terima kasih pada anak-anak semuanya yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari itu menjadi sesuatu yang dapat menumbuhkan ilmu ataupun menambah pengetahuan dari kita sendiri. Dari Bapak mungkin sekian. Silahkan ditutup dengan doa Bagas. Untuk mengakhiri pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semuanya. Hati-hati di jalan. Nanti sampai rumah jangan lupa makan siang. Oke? Nah, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini ya. Siapa? Oke.